Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara analisis regresi linear berganda di Excel dengan mudah dan cepat. Di sini saya punya data cross section, yaitu data perusahaan, ada N-nya ada 50. Kemudian kita mempunyai satu variabel terikat, yaitu penjualan dalam juta dolar. Kemudian ada tiga variabel bebas. Yang pertama adalah X1, ini adalah pengeluaran untuk R&D, yaitu penelitian dan pengembangan dalam juta dolar. Kemudian X2 itu adalah jumlah karyawan yang diukur dalam satuan ribu. Kemudian untuk X3 adalah biaya pemasaran dengan satuan adalah juta dolar. Jadi pengeluaran untuk biaya pemasaran atau marketing. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi tahapannya, kalau kita ingin dengan cepat dan mudah untuk melakukan analisis regresi linear berganda, kita bisa menggunakan menu data analisis. Jadi caranya adalah kita klik menu data, kemudian di bagian kanan atas akan ada menu data analisis. Jika teman-teman belum memiliki ini, teman-teman perlu mengaktifkan terlebih dahulu dengan mengaktifkan data analisis toolbar ya di eh, file setting option dan silakan nanti diaktifkan. Kalau kita klik di sini akan muncul beberapa pilihan analisis yang disediakan oleh Excel. Sesuai dengan tujuan kita adalah melakukan analisis regresi linear berganda dengan mudah dan cepat. Jadi kita cari regresi. Jadi kita pilih regression dari menu yang ada. Nah, setelah kita temukan regression, selanjutnya kita klik OK. Pada tahapan ini akan muncul jendela regression. Di sini teman-teman perlu memasukkan variabel Y dan juga variabel X. Jadi untuk variabel Y ini adalah memuat variabel dependent. Adapun untuk variabel X ini memuat variabel independent. Dalam contoh kasus ini ada tiga variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Langkah pertama kita input dengan cara mengklik input Y rank. Kita buka, kemudian kita copy datanya atau kita blok ya. Berikut dengan labelnya sampai dengan observasi atau data terakhir. Setelah itu kita close dan dengan cara yang sama kita lakukan penginputan untuk variabel independen yaitu input X rank. Caranya sama, kita buka, kemudian kita menuju paling atas, kita copy atau kita input semua data berikut dengan labelnya. Kita lakukan dengan hati-hati sampai dengan data yang terakhir. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau sudah, kita klik close. Dan selanjutnya ini hal penting yang perlu diperhatikan oleh sobat, yaitu kita perlu mengaktifkan labels. Karena apa? Karena tadi kita telah mengaktifkan atau ikut memblok atau mengcopy untuk file label. Yang ada labelnya itu ya, namanya ya, Y, X1, X2, dan seterusnya. Kemudian hal penting yang kedua adalah kita perlu menentukan confidence level. Nah, di contoh ini saya menggunakan confidence level atau selang kepercayaan 95%. Artinya, kalau kita menggunakan ini artinya alfa maksimalnya adalah 5% atau 0,05. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita memilih di mana kita akan menyimpan hasil analisis kita. Kita di sini untuk output option ada tiga pilihan, yaitu di sheet Excel yang sama, di sheet Excel yang baru atau di file Excel yang baru. Untuk contoh ini, saya akan menggunakan atau menyimpan hasil analisis di sheet Excel yang sama. Oleh karena itu, saya klik output rank. Selanjutnya, saya masuk. Nah, saya akan memilih di mana saya akan menyimpan hasil analisis. Saya simpan di sini saja ya, di sel G11. Setelah itu, close. Setelah yakin semua tahapan dilakukan dengan benar, langkah terakhir adalah kita klik OK. Nah, di sini kita akan melihat hasil analisis
kita ya. Kita rapikan ya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam regresi linear berganda. Ketika melakukan interpretasi, ada hal-hal penting. Yang pertama, yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah koefisien determinasi atau R-square. Nah, di sini kalau R-square mendekati 1, ini menunjukkan bahwa model memiliki guidance of fit yang baik. Karena ya dari variabel independen yang kita gunakan dalam model, variasinya mampu menjelaskan 95,54% variasi variabel dependen. Ini contohnya ya. Kemudian untuk interpretasi dari F statistik, kita melihat bahwa F statistiknya sangat tinggi ya, 328. Kita bisa bandingkan dengan F tabel atau juga kita bisa melihat dari nilai p-value. Signifikan F ini adalah sama dengan p-value, artinya sama dengan nilai tingkat kesalahan dalam hasil analisis. Nah, di sini 4,5 min 31 artinya 0,000 sampai 31 kali baru angkanya 45. Artinya ini sangat highly signifikan karena di bawah 0,01 bahkan ya. Kemudian kalau untuk X1 sama dengan X3 kita melihat selain melihat koefisiennya ya, kita juga melihat p-value-nya. Nah, di sini kita melihat adalah p-value-nya 5,9 kali 10 pangkat min 0,6. Artinya ini sangat signifikan. P-value di bawah 0,05. Kemudian untuk S2 ini tidak signifikan. Karena P-value-nya adalah lebih besar dari 0,05, yaitu 0,15. Kemudian untuk S3 ini signifikan karena P-value-nya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya hal penting kita perlu melihat sign-nya ya. Sign-nya adalah sesuai teori atau tidak ya. Itu harus kita perhatikan betul-betul. Baik, demikian tutorial cara analisis regresi linear berganda di Excel dengan mudah dan cepat. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin melihat atau melakukan preliminary hasil analisis dengan cepat, kita bisa menggunakan Excel. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.